Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun tema pembahasan ini, memahami surah Al-Kahfi. Sebelum saya memberi penjelasan pemahaman tentang surah Al-Kahfi, saya akan membacakan kepada saudara-saudara arti surah Al-Kahfi ayat 1 dan 2 yang mana mengatakan, ayat ke-1, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya, dan dia tidak menjadikannya bengkok. Ayat kedua, sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya, dan memberinya kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapatkan balasan yang baik. Di ayat ini Allah menjelaskan kepada hambanya, dan dia tidak menjadikan bengkok sebagai bimbingan yang lurus kepada orang-orang yang mukmin. Di surah Al-Kahfi, dari ayat ke-9 sampai ke-31 menceritakan kisah tentang pemuda yang masuk ke dalam gua. Ada dua golongan pemuda yang beriman kepada Tuhan. Yang pertama, yaitu golongan pemuda yang beriman kepada Tuhan langit dan bumi. Tetapi dia jadikan Tuhan-Tuhan selain dia, Allah, yang disembah. Maksudnya di sini, dia lebih mencintai harta, perhiasan, dan materi daripada Tuhannya. Yang kedua, yaitu golongan pemuda yang mencari tempat berlindung di dalam gua untuk mendapatkan rahmat atau petunjuk dari Tuhannya. Siapa itu orang yang berlindung di dalam gua? Allah terangkan di surah Al-Kahfi di ayat ke-11, yang artinya, maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun. Berarti orang yang masuk ke dalam gua itu, Allah tutup telinganya. Sebelum saya menjelaskan makna ditutup telinganya, kita lihat dulu cerita di surah Al-Kahfi dari ayat ke-32 sampai 59, di mana ayat ini menceritakan dua orang pemilik kebun yang satu kafir dan yang satu tidak mempersekutukan Allah. Adapun yang kafir lebih luas dan banyak hasil buahnya. Tetapi pada saat dia melangkah masuk ke kebun itu, dia angkuh dan merasa kebun itu takkan binasa selama-lamanya. Dan terakhir dia menyesal. Dan tidak ada yang dapat menolongnya. Dan dia pun tidak dapat membela diri. Dan di surah ini juga dikisahkan pada saat Allah berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Lalu malaikat sujud kepada Adam. Kecuali iblis, dia dari golongan jin, dia melanggar perintah Allah. Dan Allah menceritakan lagi di surah ini, dan siapakah yang zalim daripada orang-orang yang diperingatkan akan ayat-ayat Tuhannya, lalu dia berpaling darinya dan melupakan dengan apa yang dia kerjakan oleh kedua tangannya. Sungguh kami telah menjadikan hati mereka terkutuk sehingga mereka tidak memahaminya, dan kami letak pula sumbatan telinga mereka, dan mereka tidak akan mendapatkan petunjuk untuk selama-lamanya. Di sini juga Allah menutup telinga mereka. Ternyata ada dua golongan yang ditutup telinganya oleh Allah, yaitu golongan pertama, golongan yang tidak diberi petunjuk dari Allah, yaitu orang yang angkuh, orang yang membantah perintah Allah, dan orang yang apabila dibaca ayat-ayat Allah, dia palingkan wajahnya. Golongan kedua, golongan yang mendapat petunjuk dari Allah, yaitu orang yang mencari tempat berlindung di dalam gua. Peringatan, ini bukan berarti pergi betapa ke gua seperti orang mencari wangsit, jangan salah paham saudara-saudara. Baiklah kita masuk ke pokok pembahasannya. Berarti apa itu pergi ke gua dan ditutup telinganya? Pengertian ditutup telinganya artinya yaitu, kita tidak mendengar. Pada saat kapan kita tidak mendengar? Pada saat kita tertidur dan di dalam tidur itulah kita bisa bermimpi. Tetapi perlu digarisbawahi, mimpi orang yang bagaimana? Yaitu, salah satunya orang yang sudah hidup zikirnya, atau orang yang menjalani perihal Musa, seperti di surah Taha, dan orang yang mengalami mati suri. Tapi kesehariannya dia memang berjalan menuju ke Allah dan dia memang sedang belajar ilmu Allah. Dan di sini juga di surah Al-Kahfi ayat ke-18 mengatakan, dan bersabarlah Muhammad bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya pada saat pagi dan senja hari dengan mengharapkan keridhaannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharap perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti keinginannya dan keadaannya sudah melewati batas. Dan adapun doa orang yang berlindung ke dalam gua ada di surah Al-Kahfi ayat ke-10 yang artinya, ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua lalu mereka berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Itulah pemahaman yang ada di surah Al-Kahfi tentang pemuda yang berlindung di dalam gua. Dan di video selanjutnya kita akan membahas perjalanan Musa bertemu Nabi Khidir.
Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk perjalanan kita menuju ke Allah. Dan ini bukan hanya cerita, tapi bisa dibuktikan dengan izin Allah. Karena memang inilah pelajaran cara mengenal Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.